Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi hari ini kita lanjut pembelajaran IPA ya. Silahkan buka buku IPA kalian sesuai dengan tampilan yang ada di layar ini. Buku IPA Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1. Jadi untuk hari ini kita lanjut di pembelajaran bab berikutnya ya, setelah kemarin kita belajar pengukuran. Iya, seperti yang Ibu katakan tadi, kita lanjut di bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Tentu kalian pernah dengar ya, namanya makhluk hidup maupun namanya klasifikasi. Jadi, klasifikasi ini artinya adalah pengelompokan. Apa yang dikelompokkan? Yang dikelompokkan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup ini terdiri atas manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, kita lanjut di halaman 33. Silakan buka halaman 33 ya anak-anak. Coba kalian perhatikan, tentu kalian pernah melihat meja belajar dan tumbuhan. Apa bedanya meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri meja belajar. Nah, secara garis besar makhluk yang ada di bumi, di alam semesta ini dibedakan menjadi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari karakteristik atau ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, kamu akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, kebesaran Allah yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurna, seperti air, udara, hutan, batuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat dalam perut bumi. Oleh karena itu, anak-anak, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, kalian juga wajib menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan tidak dicemari oleh berbagai macam zat yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan mencemari lingkungan kita. Dan kalian juga harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari karakteristik benda-benda di sekitar kalian. Kemudian mengklasifikasi atau mengelompokkan berdasarkan sifat-sifat ataupun cirinya. Kita lanjut ya, buka di halaman 34. Oke, kita lanjut di halaman 35. Nah, di halaman 35 ini ada sub bahasan mengenai ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, bisa kalian lihat di gambar 2.3, ini ada mobil, sebuah mobil yang terdiri atas beberapa benda atau bagiannya seperti ban, kaca, dan lain-lainnya. Nah, di lingkungan sekitar kalian terdapat banyak sekali benda. Mobil, motor, sepeda, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, setiap benda ini memiliki sifat ataupun ciri masing-masing. Kita berikutnya membahas tentang cara mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri kehidupannya. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan. Antara lain kalau makhluk hidup itu bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, kemudian juga bisa berkembang biak, memerlukan nutrisi atau makan, serta peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita bahas ya anak-anak. Di sini ada ciri makhluk hidup. Makhluk hidup tentunya punya ciri-ciri masing-masing. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini berbeda-beda atau memiliki beberapa ciri-cirinya. Yang pertama kita bahas yang bernafas. Nah,
bernafas. Setiap makhluk hidup itu perlu bernafas setiap detiknya, setiap waktunya, yaitu menghirup udara yang diantaranya kita menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernafas itu dengan cara coba kalian menahan nafas beberapa detik. Itu akan menimbulkan sesakan. Nah, itu artinya kalian sangat membutuhkan namanya kegiatan bernafas, atau setiap makhluk hidup itu pastinya bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman atau memerlukan nutrisi. Setiap kita beraktivitas tentunya kita akan menghasilkan keringat ataupun metabolisme tubuh kita akan bekerja. Nah, dengan itu kita memerlukan energi. Energi didapat dari mana? Ya dari tentunya adalah makanan dan minuman. Bisa dilihat di sini gambar kambing makan rumput, kemudian manusia makan nasi tentunya ya. Lanjut, ciri yang ketiga adalah makhluk hidup itu bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan lain sebagainya. Tubuhmu itu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak nanti akan dibahas khusus di sistem gerak manusia pada kelas 8, itu mengenai rangka, sendi, maupun otot. Tetapi di kelas 7 ini kalian harus tahu bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu bergerak. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembangnya. Anak-anak, kalian pada usia yang sekarang tentunya tidak langsung besar ya. Tentu kalian harus melewati proses-proses pertumbuhan. Mulai dari bayi, mulai kalian berusia 0 bulan hingga sekarang kalian sudah rentang 12 tahun, 13 tahun. Nah, itu namanya bertumbuh ya. Tinggi dan massa tubuhmu itu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong itu yang berubah bentuk menjadi kupu-kupu dan akhirnya berkembang biak menjadi kupu-kupu dewasa. Ciri yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan itu disebut berkembang biak. Jadi semakin bertambah banyak itu disebut dengan berkembang biak. Kita lanjut ya anak-anak. Di ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang ini nama lainnya adalah iritabilitas. Iritabilitas atau peka terhadap rangsang itu contohnya misalnya ya, kalian menginjak puntung rokok. Tentu secara refleks kaki kalian akan langsung terangkat kan, menghindari puntung rokok itu, kemudian kalian berteriak atau mengucapkan sesuatu, itu disebut peka terhadap rangsang. Jadi saraf-saraf kalian akan peka terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang ini yang disebut dengan iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat-alat indera. Ciri yang terakhir yang akan kita bahas yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nama lainnya adalah adaptasi. Jadi, ketika kalian berhadapan menghadapi suatu lingkungan yang baru, tentunya kalian harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya, kalian baru masuk di SMP, di MTS. Tentunya kalian harus beradaptasi dengan berkenalan dengan teman kelas, berkenalan dengan guru, memahami karakter masing-masing, itu disebut dengan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Baik, pembahasan kita hari ini mengenai klasifikasi makhluk hidup cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.